Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Kali ini datang pertanyaan dari salah satu ikhwan. Dia bertanya bahwasannya idza, ya, apakah isim, fi'il ataukah huruf? Ya, hal huwa ismun au fi'lun au harfun. Sering kita jumpai dalam Al-Qur'an, ya, kalimat idza jaa nasrullahi wal fath, ya, wal laili idza yaghsha, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, idza ini isim, fi'il ataukah huruf? Perhatikan di sini. Kalau kita lihat dari segi arti, ya, idza ini artinya jika atau apabila. Kalau dari segi arti terkesan bahwasanya idza adalah huruf. Namun perhatikan, belum tentu benar, ya. Belum tentu benar. Ya, kalau kita jawab dia adalah fi'il, maka tentu keliru. Dari segi tanda-tanda fi'il, dari segi makna dia bukan kata kerja. Berarti cuman ada dua kemungkinan. Imma ismun atau imma harfun. Imma dia isim atau dia huruf. Maka dari sini insyaallah kita akan jelaskan dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tinggal dua keadaan. Kapan idza dikatakan isim, kapan idza dikatakan huruf. Baik. Yang pertama, idza sebagai isim. Ismun. Kapan? Kalau dia bimakna dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman lil mustaqbal. Lil mustaqbal. Ya. Maknanya jika apabila. Dzarf zaman lil istiqbal. Ya, waktu yang akan datang. Baik, maka dia isim. Kemudian yang isim ini juga terbagi menjadi dua. Ada dzaraf yang membutuhkan syarat dan jawab syarat, dan ada dzaraf yang tidak membutuhkan jawab syarat. Baik, kita bahas yang butuh jawab syarat dulu. Butuh jumlah syarat dan jawab syarat. Terus yang kedua, yakunu ba'daha fi'lul madhi. Biasanya setelah idza ini, ya, setelah idza itu jatuh setelahnya fi'il madhi. Ya, fi'il madhi nanti yang kita bahas dulu yaitu sebagai jumlah syarat dan jawab syaratnya. Terus yang kedua, yang ketiga, dia butuh, ya, butuh kepada jumlah syarat wa jawab syarat. Dia membutuhkan jumlah syarat dan jawab syarat. Jika idza maknanya idza syartiyah, ya, idza syartiyah yang membutuhkan jumlah syarat dan jawab syarat. Baik, kita lihat contoh sekarang, ya. Ya, kita lihat contoh. Contohnya kita dalam sebuah hadis. Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu. In qata'a anhu amaluhu. Nah, perhatikan idza di sini. Idza di sini maknanya dzarfuz zaman, istiqbal. Jika manusia meninggal dunia. Jika kapanpun yang namanya manusia meninggal dunia, zaman akan datang. Kapan saja manusia meninggal dunia. Nah, matal insan di sini adalah jumlah fi'liyah sebagai
sebagai jumlah syarat. Ya, jumlah syarat. Jumlah fi'liyah sebagai jumlah syarat. Jumlah syarat yang tentunya membutuhkan jawaban. Apabila manusia telah meninggal, in qata'a anhu amaluhu, maka terputuslah amalannya. Nah, jumlah in qata'a anhu amaluhu ini sebagai jawab syarat. Perhatikan di sini. Lihat. Dia bimana dzaraf zaman yang syartiyah, yang butuh jumlah syarat dan jawab syarat. Datang setelahnya apa? Fi'il madhi. Ini biasanya ya, terkadang juga fi'il mudhari'. Dan yang kedua, dia butuh dua jumlah. Pertama jumlah syaratnya, yang kedua jawab syaratnya. Ya, ini sudah terpenuhi. Kemudian yang keempat cirinya, bahwasannya biasanya jawab syarat, ya, jawab syaratnya muqtarinan bil fa, ya, bil fa. Terkadang ya jawab syaratnya itu diawali, diiringi dengan huruf fa. Contohnya dalam Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an, fasta'id billah, gitu kan, fasta'id. Nah, jika kalian faida ya, ida qara'ta, lihat fi'il madhi kan, qara'ta. Jika kalian membaca Al-Qur'an, fasta'id billah, ini jawabnya, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Perhatikan fa di sini sebagai jawab syaratnya diiringi dengan fa. Fasta'id jumlah fi'liyah sebagai jawab syarat diiringi dengan fa. Fasta'id billah. Ya, dan banyak lagi contoh-contohnya. Perhatikan, saya ulangi lagi. Jadi ida, kapan dia sebagai isim? Jika bimakna dzaraf zaman lil istiqbal. Lantas apa i'rabnya? I'rabnya fi mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun, ya, fi mahalli nasbin ala annahu dzarfuz zaman dzarfun atau maf'ul fi, ya, maf'ul fi. Baik. Kemudian yang contoh, ya, kita kasih contoh yang dia tidak butuh jawab syarat. Dalam Al-Qur'an di atas sini aja biar enggak tumbang-tumbangan di sini. Contoh dalam Al-Qur'an, wal-laili idza saja. Nah, saja. Wal-laili idza saja. Nah, ini. Dan demi malam apabila telah gelap. Lihat, apabila atau jika telah gelap. Nah, idza di sini bukan idza syartiyah. Sama dia maknanya dzaraf zaman, tapi dia bukan yang syartiyah, yang tidak membutuhkan jumlah syarat maupun jawab syarat. Maka dicukupkan dengan jumlah fi'liyah yang jatuh setelahnya. Ya, idza saja. Ya, idza saja. Di sini bahwasannya jumlah saja sebagai fi mahalli jarrin sebagai mudhafun ilaih, ya, fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Adapun idza di sini adalah, ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan maf'ul fi sebagai dzaraf, ada yang mengatakan dia sebagai fi mahalli nasbin sebagai hal, ya, halun. Taib. Jelas ya? Jelas. Ini yang pertama, jika dia kita katakan isim harus terpenuhi beberapa syarat. Kemudian yang selanjutnya, idza bimakna huruf, harfun. Idza sebagai huruf. Ya. Dan sebagai huruf ini bimakna fujaiyah. Idza fujaiyah. Fujaiyah.
artinya tiba-tiba atau ternyata. Ya, artinya tiba-tiba atau ternyata. Dan biasanya yang kedua syaratnya wa yakunu ba'daha ismun wa yakunu ba'daha jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jadi kalau setelahnya jumlah fi'liyah, maka dia adalah sebagai jumlah syarat dan tentunya bukan huruf tapi dia isim. Namun kalau setelahnya adalah jumlah ismiyah, maka dia adalah huruf. Ya, maka dia huruf. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh. Contohnya dhahabtu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah. Faidah. Nah ini faidah. Faidat talamidu yal'abun qurratal qadam. Saya pergi ke sekolahan. Tiba-tiba, nah artinya gitu. Faidah artinya tiba-tiba, ternyata tiba-tiba para siswa itu bermain sepak bola. Nah, faidah di sini adalah ida fujaiyah. Dia huruf bukan isim. Artinya tiba-tiba dan atau ternyata. Lihat, jatuh setelahnya isim atau jumlah ismiyah. Jumlah mubtada khobar di sini. Ya, jumlah ismiyah, dia bukan fi'il jatuh setelahnya. Maka di sini adalah huruf. Ida di sini adalah huruf, bukan apa? Bukan isim. Ya, ringkasnya ida bisa menjadi isim jika setelahnya adalah jumlah fi'liyah. Imma dia sebagai jumlah syarat dan jawab syarat, atau hanya sebagai jumlah saja, ya, jumlah fi'liyah saja yang tidak butuh jawab syarat. Atau imma dia sebagai huruf, ya, jika jatuh setelahnya isim atau jumlah ismiyah. Baik, dan artinya tiba-tiba atau ternyata. Mungkin cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.